Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelum saya memberikan materi, kita kenalan dulu ya. Siapa tahu ada yang mau kenal sama saya ya. Perkenalkan, nama saya Indra Jati Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penyakit dan juga penyebabnya. Nah, ini foto saya ya. Ada yang kenal? Ya, nama saya Indra Jati Maharani. Basic pendidikan saya itu dari farmasi ya. Alamat saya di Kampung Cimerang, RT 2 RW 5 Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian riwayat pendidikan saya itu SD saya di SDN 3 Cipatat, lulus tahun 2007. Kemudian SMP di SMPN 1 Cipatat, lulus tahun 2010. SMK di SMK Bakti Kencana Cimahi, lulus tahun 2013, dan saya kuliah di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Cibiru, itu lulus tahun 2017, dan alhamdulillah mendapat gelar sarjana farmasi. Kemudian untuk jenjang karir apa gimana? Di tahun 2017 sampai 2018 saya itu menjadi pembantu pembina pramuka penegak putri ya di SMK Kesehatan Bakti Asyukur. Kemudian tahun 2018 hingga 2020 saya menjadi pembina pramuka penegak putri ya, masih di SMK Kesehatan Bakti Asyukur sampai ya sekarang 2021 sih sekarang. Ya, langsung aja ke materi ya, tentang penyakit, macam-macam penyakit. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sakit? Pernah juga mungkin ya merasakan sakit gitu ya. Ya, definisi sakit itu adalah keadaan seseorang di mana dia merasa kesehatannya itu sedang terganggu dengan merasakan hal-hal yang tidak mengenakan seperti sakit, ya nyeri gitu kan. Itu kan nggak enak ya dirasakan gitu. Kalau misalkan sehat itu makanya harus bersyukur banget karena luar biasa nikmat gitu ya. Kemudian macam-macam penyakit. Nah, penyakit itu ada dua jenis ya. Ada penyakit yang menular, ada juga penyakit tidak menular. Nah, penyakit menular itu cukup berbahaya. Kenapa? Karena nggak cuman satu orang aja yang merasakan, karena berpotensi untuk menular ke satu dan yang lainnya gitu. Bisa ngajak-ngajak kalau penyakit menular, beda sama dengan penyakit tidak menular gitu. Nah, di sini saya ngambilnya 3 contoh ya untuk penyakit menular, ada tuberkulosis, influenza, dan hepatitis ya. Jadi kalau misalkan penyakit menular itu dia nih seseorang lagi sakit ya, terus nggak stay safe gitu ya, terus kumpul-kumpul sama teman-teman, itu bisa berpotensi, temennya itu bisa berpotensi ketularan penyakit tersebut. Misalkan saya ambil contoh tuberkulosis gitu ya, dia nggak pakai masker terus batuk, batuknya nggak ditutup atau ditutup pakai tangan, udah gitu nggak cuci tangan, dia salaman lagi sama temennya. Nah, temennya itu bisa beresiko untuk tertular dan sama menderita penyakit tuberkulosis juga gitu. Sedangkan penyakit tidak menular itu disebutnya juga penyakit degeneratif ya gitu. Itu biasanya penyakit gen gitu, maksudnya tuh buat orang tua gitu kebanyakan gitu ya. Kayak saya ambil 3 contoh juga, hipertensi, diabetes, dan kardiovaskular gitu ya. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, diabetes itu penyakit kadar gula darah yang berlebih, kemudian kardiovaskular itu penyakit jantung gitu ya. Nah, penyakit ini memang tidak menular, tapi beresiko genetik juga sih gitu, dari riwayat ke anak-anaknya atau dari orang tua kayak gitu. Kemudian saya ambil 1 contoh penyakit, yaitu penyakit yang menular ya, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu apa sih definisinya? Udah ya bisa baca kan. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, si penyakit ini disebabkannya oleh bakteri. Kan ada penyakit itu kalau misalkan penyebabnya ada yang dari bakteri, ada yang dari virus gitu. Nah, kalau si tuberkulosis ini disebabkannya oleh bakteri. Nah, nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis atau tuberkulosa gitu ya, yang dapat menyerang bagian tubuh manapun. Namun yang paling
paling seringnya adalah paru-paru gitu. Sebenarnya TB itu banyak jenisnya juga, kayak misalkan TB paru ya itu yang paling sering yang paling sering diserang gitu. Ada juga TB tulang, ada juga TB otak gitu ya. Macem-macem gitu, nggak cuman paru aja yang diserangnya. Tapi memang yang paling sering itu paru-paru gitu. Kemudian tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala untuk penyakit tuberkulosis ini, yang pertama batuk. Itu entah itu batuk berdahak atau batuk kering juga itu menjadi salah satu tanda dan gejala dari penyakit tuberkulosis. Nah, yang kedua itu berkeringat di malam hari. Orang yang terinfeksi penyakit tuberkulosis itu biasanya di malam hari itu keluar keringat dingin gitu, padahal nggak gerah nggak apa, tapi keringetan aja gitu ya. Kemudian ketiga, kehilangan nafsu makan gitu. Ya malas aja gitu ngelihat, walaupun lapar juga kelihatannya tuh malas aja makan nasi itu, jadi nggak berselera lah ya gitu. Kemudian penurunan berat badan nih, tiba-tiba suka, karena ya salah satunya juga karena memang nafsu makan berkurang, otomatis si berat badan pun pasti menurun gitu ya. Jadi biasanya drastis kalau orang yang tuberkulosis itu penurunan berat badannya drastis, misalkan dari 50 kilo jadi 40 kilo atau gitu, jadi kurus aja gitu ya. Kemudian sering merasa lelah gitu. Lelah mah emang pasti ya, setiap manusia juga yang melakukan aktivitas pasti lelah, cuman ini mah jadi ngelakuin aktivitas sedikit lelahnya banget gitu, ngelakuin ini lelah banget gitu, jadi lebay lah istilahnya ya. Kemudian diagnosa. Nah, untuk diagnosa tuberkulosis itu sendiri ya ada beberapa cara gitu. Yang pertama itu, hal yang paling pertama itu sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut, biasanya kan dilihat juga dari tanda gejala tadi. Dia batuk terus nggak nih gitu, nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat batuk nggak sembuh-sembuh obat batuknya. Kemudian suka keringet nggak di malam hari, karena itu sih yang paling identik gitu, yang menjadi ciri khas dalam penyakit tuberkulosis itu si keringat di malam hari kayak gitu ya, gambaran klinisnya, tanda dan gejalanya. Kemudian ada tes mantuk gitu ya, itu mah biasanya buat anak, buat ya pasien anak. Terus kultur sputum itu dahak ya. Sputum itu, pemeriksaan sputum itu ada yang BTA, ada yang yang enggak. BTA itu kan basil tahan asam atau bakteri yang tahan asam. Jadi nanti tuh kalau misalkan pemeriksaannya dia ada di dalam si bakteri itu tuh ada di dalam dahak, di dalam si dahaknya itu ada bakterinya enggak. Nah, si bakterinya itu masuknya jenis apa? Jenis yang basil tahan asam atau yang tidak tahan asam. Kenapa dibedakan kayak gitu? Kalau misalkan dia basil tahan asam itu berarti positif gitu kan. Nah, kemudian pemeriksaan foto ronsen dada gitu, karena kebanyakan seringnya gitu ya si tuberkulosis ini menyerang paru-paru. Jadi biasanya di ronsen gitu, dilihat si paru-parunya gitu. Terus terapi pengobatan. Nah, pengobatan tuberkulosis ini dibutuhkan waktu mulai dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun, tergantung dari tingkat keparahan penyakit gitu. Bagian tubuh mana nih yang diserang gitu. Minimal itu 6 bulan gitu ya. Nah, si pengobatan tuberkulosis ini ada 2 tahap gitu. Ada tahap awal sama tahap lanjutan gitu. Kalau misalkan tahap awal itu biasanya ada percobaannya 2 bulan gitu. 2 bulan pertama dikasih obat ya. Nih ada contohnya kombinasi obat, karena karena pengobatan tuberkulosis ini obatnya dikombinasi gitu, beberapa macam antibiotik gitu, karena untuk membunuh si bakteri gitu ya. Ada 5 antibiotik yang biasanya digunakan dalam pengobatan tuberkulosis, tapi tidak semua juga diminum, tergantung tingkat keparahan. 2 bulan pertama misalkan ada kodenya, kalau di tuberkulosis itu 4 HRZ, itu tuh artinya 4 bulan pertama, atau 2 HRZ untuk tahap awal. 2 bulan pertama isoniazid, pyrazinamid, rifampicin kayak gitu. Kemudian ternyata si tubuh itu merespon dengan baik si obatnya gitu, baru dilanjutkan gitu ke tahap lanjutan. Misalkan kombinasinya apalagi nih, 6 HRZ atau 6 HRE misalkan kayak gitu. Itu ada kodenya kan ya kalau untuk
pengobatan tuberkulosis gitu. Jadi tergantung dari tingkat keparahannya juga dan bagian tubuh mana gitu yang diserangnya. Jadi entah itu waktu pengobatan, entah itu jenis kombinasi obat, tergantung dari tingkat keparahan dan bagian tubuh mana yang diserang oleh si Mycobacterium tuberculosis itu. Gitu ya. Sudah segitu aja gitu ya. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya agak kurang dimengerti gitu dengan pakai bahasa-bahasa yang agak ya kalian tidak mengerti. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.